Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik ingin keluar berperang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah pun menjadikan mereka berat hatinya untuk berangkat menuju medan perang. Lalu dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Allah mengatakan, walakin karihallahum bi'athahum. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Fasabbatahum, lalu Allah menjadikan mereka berat hatinya untuk keluar. Wa qila q'udu ma'al qa'idin. Lalu dikatakan kepada mereka, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Tentu seperti ini menjadi sebuah bahan renungan buat kita. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang hatinya dijadikan berat untuk melakukan sebuah ketaatan, berarti di dalam hatinya ada kemunafikan. Orang-orang munafik berat untuk mengamalkan ketaatan demi ketaatan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, Allah menjadikan orang munafik itu berat untuk mengamalkan, untuk berangkat menuju suatu ibadah ketaatan, yaitu jihad fisabilillah. Orang munafik juga berat untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah. Rasulullah SAW sabda, athqalus sholat alal munafiqin. Sholat yang paling berat untuk orang munafik, sholatul isya wa sholatul fajar. Itu sholat isya dan sholat fajar. Orang munafik menganggap bahwa semua sholat berjamaah itu berat. Akan tetapi yang paling berat adalah sholat isya dan sholat fajar. Dijadikan hati mereka berat untuk mengamalkan ketaatan demi ketaatan. Maka ini menjadi sebuah renungan buat kita. Apakah selama ini kita dijadikan berat di dalam mengamalkan ketaatan demi ketaatan? Apakah dijadikan kita ini malas untuk mengamalkan ketaatan demi ketaatan? Ini tentunya yang kita khawatirkan, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita tidak ingin apabila ternyata kita termasuk orang-orang yang Allah tidak suka kita untuk melakukan kebaikan, lalu Allah jadikan hati kita berat untuk mengamalkan kebaikan. Akhirnya kita pun termasuk orang-orang yang terhempas dengan penyakit kemunafikan. Subhanallah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu tidak ada lain kecuali kita berusaha dan berusaha untuk senantiasa menjadikan hati kita semangat. Naam, semangat untuk pada ketaatan. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat senantiasa kepada ketaatan. Adalah di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa tatuba alai. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar aku bisa melakukan kebaikan dan agar aku bisa meninggalkan kemaksiatan. Seorang mukmin akhul Islam azani Allah wa iyyakum, dia tidak ingin apabila ia ternyata malas untuk berbuat ketaatan demi ketaatan. Maka dia pun minta kepada Allah agar dibantu di dalam ketaatannya tersebut. Kemudian si mukmin berusaha untuk mencari sebab-sebab ia untuk semangat dalam mencari ketaatan. Ia baca bagaimana keutamaan amal-amal, bagaimana Allah memberikan pahala yang besar berupa pahala kehidupan akhirat. Bagaimana Allah menyediakan pahala yang besar berupa surga, sehingga pada waktu itu si mukmin menjadi semangat untuk beramal saleh.
Si mukmin pun juga berusaha bagaimana supaya ia senantiasa semangat di dalam ketaatannya tersebut. Ia berusaha untuk berteman dengan orang-orang saleh. Ia berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa kuat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berteman dengan orang-orang saleh. Ketika ia melihat teman-teman solehnya tersebut berlomba-lomba dalam kebaikan, maka akan ada dorongan dalam hati kita, ya akhi, untuk terus berlomba-lomba bersama mereka di dalam kebaikan. Karena itulah teman yang soleh. Teman yang soleh itu memberikan kepada kita kekuatan akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Allah menjadikan seseorang berat untuk melakukan ketaatan, biasanya karena akibat maksiat yang ada di hatinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang di antara akibat buruk daripada dosa, yaitu menjadikan seseorang hamba berat untuk melakukan ketaatan. Ya, menjadikan seorang hamba berat untuk melakukan ketaatan. Akibat daripada dosa dia, sehingga dosa itu menjadikan dia malas beramal saleh, menjadikan hati dia hitam kelam. Akhirnya cahaya iman yang memberikan semangat untuk ketaatan redup sedikit demi sedikit akibat dosa, akibat maksiat itu. Demikian orang munafik. Orang munafik akibat dosa-dosa yang ada dalam hati mereka, keraguan kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya Allah jadikan mereka berat untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Allah jadikan mereka berat hatinya untuk mengamalkan kebaikan. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kita harus meninggalkan maksiat. Segera kita tinggalkan maksiat, karena maksiat itu menjadikan hati kita berat ya untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akibat perbuatan maksiatnya, barangkali ia tidak mampu untuk sholat tahajud, berat hatinya untuk bangun di waktu malam. Seseorang akibat perbuatan maksiatnya, lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah. Bahkan hatinya tak merasakan lagi kenikmatan di saat ia menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hatinya tak bergetar ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang mukmin ketika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila disebutkan nama Allah, menjadi takut hati mereka. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Tapi akibat maksiat, ketika kita menyebut nama Allah, hati kita tak lagi merasakan rasa takut kepada Allah. Akibat maksiat, akibatnya dari itu, ternyata ketika mendengarkan ayat-ayat Allah tidak bertambah keimanan kita. Bahkan terkadang kita merasa gersang ketika mendengarkan ayat-ayatnya. La ilaha illallah. Ternyata kalau begitu kita termasuk orang yang tidak Allah inginkan untuk berbuat kebaikan. Wallahi, ayat ini membuat kita merinding. Ayat ini membuat kita takut sekali. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ternyata Allah tidak inginkan kita berbuat kebaikan. Padahal di antara tanda seorang hamba yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yaitu dijadikan ia semangat berbuat ketaatan. Dia semangat untuk menuntut ilmu Allah sebagai sumber daripada amalan saleh. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan ia faqih dalam agama, semangat menuntut ilmu agama. Berarti kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah dia malas untuk menuntut ilmu Allah. Dijadikan hatinya berat. Allah tidak menginginkan kebaikan kepada dia. Sehingga akhirnya untuk berjalan kaki menuju menuntut ilmu, majelis-majelis ilmu, dia berat sekali hatinya. Maka akal Islam kita mohon kepada Allah
agar Allah memberikan kekuatan untuk senantiasa berbuat ketaatan. Kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang semangat di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.